Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi di Mas Murni. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita indahnya pengalaman rohani. Saudara yang kekasih, kita akan melihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 32. Firman Tuhan terambil dari Amsal 1 ayat 32 berkata demikian. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa pengalaman memang sangat membantu untuk membuat kita menjadi dewasa, membuat kita bisa berhasil untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun, untuk kita bertindak dan kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita pernah mengalami sesuatu. Tetapi sangat menyedihkan kalau kita belum punya pengalaman. Itu seperti orang buta yang melangkah tanpa tongkat, tanpa ada yang menuntun, maka dia akan meraba-raba dan melangkah dengan tidak pasti. Demikian juga pengalaman, saudaraku. Ketika kita tidak memiliki sesuatu, hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman dunia, saudara, itu terbatas dan sangat-sangat membuat kita tidak bisa melihat kemenangan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kabar baiknya adalah ketika kita menyadari bahwa indahnya pengalaman rohani, maka saudara, kita akan lihat nanti di dalam Yesaya akan dua hal kita belajar. Yang pertama adalah percepatan dalam Tuhan pasti terjadi. Itu yang pertama kalau kita punya pengalaman rohani dan indahnya pengalaman rohani itu. Yang kedua adalah seperti kita akan menjadi sama Tuhan itu seperti tim yang solid, yang kuat, yang best team. Saudara, tim yang terbaik karena saudara dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar. Saudara yang kekasih, saya akan ajak kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku? Berperkara biarlah ia mendekat kepadaku. Dari ayat ini, saudara, kita akan melihat bahwa ketika kita menyadari indahnya pengalaman rohani, ketika saudara memiliki, saudara mempunyai itu dalam hidupmu, maka saudara akan mengalami yang namanya percepatan di dalam Tuhan pasti terjadi. Pergumulanmu, masalah-masalahmu, apa yang kau alami hari ini, kau lama seperti menunggu penantian yang panjang. Kok Tuhan belum menolong, kok belum ada terobosan, kok firman Tuhan belum digenapi, kok janjinya belum aku alami. Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Engkau tetap hidup di dalam Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku yakin ketika aku tinggal dalam hadirat-Mu, aku punya pengalaman dengan Tuhan. Aku punya pengalaman secara rohani di dalam Tuhan. Maka indahnya pengalaman rohani-Mu. Engkau akan melihat di tengah-tengah waktu yang seolah-olah melambat, akan ada percepatan Tuhan. Tuhan mulai bekerja dengan kecepatan surgawi. Tuhan akan bertindak dari kekekalan sampai pada kekekalan. Hal-hal surgawi akan dinyatakan kepadamu. Tinggal engkau akan terheran-heran dan berkata, thanks God, terima kasih Tuhan. Begitu dahsyat bekerja dalam hidupku, karena engkau sangat bisa diandalkan, karena engkau sangat tidak pernah mengecewakanku. Engkau akan terkagum-kagum betapa pengalaman rohanimu akan membuat engkau akan melihat percepatan di dalam Tuhan terjadi. Kenapa? Lihat ayatnya berkata, saudaraku, bahwa dia di dalam Yesaya pasal 50 ayat 8 tadi berkata bahwa dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Perhatikan kata dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Saudara, artinya apa? Dulu seolah-olah menjauh, dulu seolah-olah tidak ada tanda-tanda untuk engkau melihat terobosan, kemenangan, jawaban, kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi sekarang dia seolah-olah telah dekat. Dia yang menyatakan kebenaran telah dekat. Artinya apa, saudaraku? Ada sesuatu yang luar biasa. Dia yang menyatakan aku benar. Tuhan itu semakin dekat dan semakin dekat. Akan ada percepatan Tuhan. Maka mujizat terjadi. Doa-doamu dijawab. Engkau melihat keluargamu dipulihkan. Engkau melihat bahwa kemenangan sangat-sangat menjadi bagianmu tiap waktu, tiap hari, bahkan tiap saat. Kenapa? Karena Tuhanmu ajaib, Tuhanmu luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ditegakkan di atas kebenaran, bahwa saudara, engkau yang sedang tergeletak, yang hampir jatuh, yang seolah-olah tidak bisa bangkit, Tuhan akan bawa engkau di satu
saat titik kemenangan, di mana engkau akan ditegakkan berdiri sebagai seorang pemenang. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaranmu, kebenaranmu yang kau pegang selama ini, kebenaranmu yang kau yakini selama ini, kebenaran yang kau percaya selama ini, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengkhianatimu. Maka kebenaran menjadi pondasi untuk engkau berdiri kuat, ditegakkan sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang menang. Itulah indahnya pengalaman rohani, akan ada percepatan di dalam Tuhan terjadi. Yang kedua, saudara, mari kita lihat bahwa ketika kita menyadari bahwa indahnya pengalaman rohani, maka engkau sama Tuhan menjadi super team, menjadi solid, saudara, menjadi kekuatan yang luar biasa, best team. Saudara akan melihat dengan Tuhan, karena itu yang Paulus katakan, bahwa di saat aku lemah, di situ aku kuat. Aku akan bermegah di dalam kekuatannya. Kenapa? Karena ketika kita lemah dan kita berpadu dengan Tuhan, collab dengan Tuhan, kita kolaborasi dengan Tuhan, maka kekuatan daripada Tuhan itu menjadi bagian hidupmu. Kekuatan daripada Tuhan itu akan menyelesaikan masalahmu. Kekuatan daripada surga itu akan membuat engkau akan mengalami orang menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara, mari kita menyadari. Lihat di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-8. Dikatakan, marilah kita tampil bersama-sama. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan, engkau tidak sendiri. Melangkah ada Tuhan bersama kita. Ketika Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama kita, Tuhan ada di tengah-tengahmu, maka siapakah yang dilawan kita? Tidak ada, saudara. Itu menjadi best team, jadi kekuatan yang luar biasa. Musuh-musuh akan menjauh. Dan saya percaya kemenangan menjadi mutlak milik saudara dan saya. Kemenangan terjadi dalam keluargamu, kemenangan terjadi dalam setiap usahamu, kemenangan terjadi dalam setiap penyakit, kesembuhan, ada mujizat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-14, dikatakan, tidak usah lagi takut. Kenapa, saudara? Karena kekejutan akan jauh daripadamu dan tidak lagi akan mendekat. Saudara, luar biasa. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang kita perlu takuti. Kenapa? Yang seringkali mengejutkan kita, yang seringkali membuat kita shock, membuat kita tidak berdaya, itu menjauh daripada kita. Dan itu tidak akan pernah lagi mendekat. Kenapa? Karena Tuhan, kuasa kemuliaannya menjadi bagianmu, memberkati hidupmu, membentengimu. Dan kuasa kemuliaan Tuhan itu membuat saudara akan setiap hari melihat mujizat dinyatakan dalam segala pergumulan. Sebab itu hari ini saudara, miliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jangan bangga dengan pengalaman dunia. Kalau engkau belum miliki, belum mengecap pengalaman rohani, saudara kejar, cari, dapatkan. Dan saya percaya waktu engkau berkata, Tuhan, aku saat ini mau menikmati dan alami pengalaman rohani, maka ketika engkau alami dan tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal bersekutu bersama Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, saya percaya engkau keluar sebagai pemenang. Dan sepanjang hari ini, hari yang penuh kemenangan, hari penuh keberkatan. Diberkati Tuhan keberadaan kita semua dimanapun berada. Amin.